Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, tidak habis pikir dengan kejadian aneh yang menimpanya dalam balapan seri ke-14 MotoGP Emilia-Romagna 2024. Francesco Bagnaia mengalami salah satu hari buruk yang menurutnya di luar nalar saat ia tampil dalam balapan MotoGP Emilia-Romagna di sirkuit Misano, Italia pada minggu kemarin. Datang sebagai pembalap paling panas sepanjang akhir pekan ini, Bagnaia dikejutkan ketika tiba-tiba performa kuat yang diharapkan menjadi hilang seketika. Setelah 4 lap dapat memimpin balapan, Bagnaia tidak dapat mempertajam waktu lap untuk menahan tekanan rival utama yaitu Jorge Martin. Jangankan untuk melawan, Bagnaia malah makin tertinggal karena ritme yang stagnan sementara lawan-lawannya meningkat. Peluangnya pun terlihat sudah habis ketika terpaut hampir 3 detik dari Bastianini, dengan Martin lebih jauh lagi. Akan tetapi saat balapan selama 27 lap itu berlangsung setengah jalan, tiba-tiba Bagnaia dapat melesat dengan ritme waktu di atas rata-rata musuhnya yang berada di depan. Bagnaia terus mendekat dengan grup terdepan. Dari hampir 3 detik, Bagnaia mampu memangkas jarak menjadi kurang dari 2 detik. Sial bagi Bagnaia, di sisa 7 lap, Bagnaia mendadak terjatuh dan gagal finish. Saat berbicara kepada TNT Sport, Bagnaia mengaku bingung karena baru kali ini dia mengalami kejadian seperti ini. Dalam balapan, manajemen ban memang krusial karena ban tidak bisa langsung digeber dan juga perlu memperhatikan keausannya. Makin keras komponnya, makin lama suhu optimal untuk dicapai. Tetapi sebagai gantinya, usia ban akan lebih awet. Namun Bagnaia menolak jika dia dianggap memacu kuda besinya habis-habisan hingga ia terjatuh. Hasil gagal finish membuat selisih poin Bagnaia dengan Martin di puncak klasemen MotoGP 2024 melebar lagi dari 4 poin menjadi 24 poin. Ini juga menjadi ketiga kalinya Bagnaia gagal finish dalam balapan utama dan juga kedua kalinya dalam 3 seri terakhir. Meski begitu, Bagnaia percaya diri dengan kemampuannya untuk bangkit setelah mendapatkan hasil buruk yang sudah berkali-kali terjadi. Pembalap Prima Pramac Jorge Martin sedikit tidak terima dengan manuver Enea Bastianini yang menjadi penentu di balapan MotoGP Emilia-Romagna 2024. Jorge Martin harus gigit jari karena kehilangan posisi pertama pada lap terakhir dari balapan MotoGP Emilia-Romagna di sirkuit Misano, Italia. Mampu memimpin hampir di sepanjang balapan, Martin dikudeta Bastianini melalui manuver yang cukup agresif di tikungan 6. Bastianini menyelinap melalui ruang sempit di sisi dalam tikungan. Martin tidak sempat bereaksi karena di saat yang sama kehilangan kendali motornya yang goyang saat pengereman. Pada akhirnya keduanya bersenggolan hingga melebar. Secara kronologi, insiden keduanya menjadi ulangan dari overtake kontroversial yang dilakukan Valentino Rossi terhadap Sete Gibernau pada balapan GP Spanyol 2005. Bedanya, kejadian antara Bastianini dan Martin tak terjadi di tikungan terakhir. Namun Martin sempat frustasi, dia tidak langsung mengejar dan lebih dahulu menunjukkan gestur tidak terima dengan menggeleng-gelengkan kepala lalu mengangkat tangan. Bastianini pun memenangi balapan dengan gap yang jauh, yaitu 5 detik atas Martin yang berhenti sejenak. Untungnya posisinya tidak turun lebih jauh lagi karena keunggulan yang jauh atas Marc Marquez yang mewarisi posisi ketiga. Sementara itu pendapat berbeda diungkapkan Bastianini. Menurut Bestia, manuvernya masih di dalam batas wajar kendati di satu sisi mengakui bahwa Martin begitu sulit untuk disalip. Ini adalah balapan yang hebat. Jorge tampil dengan sempurna sepanjang balapan dan sulit untuk berusaha menyalipnya. Di lap terakhir saya melihat sedikit celah di sisi dalam tikungan 4. Saya sedikit tampil mencapai batas tetapi saya bisa menutup jalur, ungkap Bastianini.
Ducati mengumpulkan kemenangan ke-100 MotoGP dalam Grand Prix Emilia-Romagna pada hari Minggu. Mereka mengunci title konstruktor ke-6. Publik Italia bersorak gembira setelah lokal hero Enea Bastianini jadi orang pertama yang melintasi garis finish Misano. Pembalap pabrikan Ducati itu menyingkirkan Jorge Martin dari posisi terdepan pada lap terakhir. Kemenangan tersebut membuatnya kembali ke peringkat ketiga klasemen sementara dengan 281 poin. Sedangkan kekesalan Martin tak berlangsung lama karena ia kembali melebarkan jarak dengan Francesco Bagnaia yang terjatuh. Pembalap Pramac itu kokoh di puncak klasemen dengan 341 poin. Lawan terdekatnya Francesco Bagnaia yang sempat ketinggalan hanya 4 poin selepas sprint race kini terpaut selisih 24 poin akibat crash dalam balapan panjang. Marc Marquez memenuhi target tak menambah kemenangan setelah MotoGP Aragon dan MotoGP San Marino. Ia tak dapat podium saat balap jarak pendek, tapi bisa memperbaiki prestasi dengan peringkat ketiga dalam Grand Prix. Meski begitu, ia harus turun satu tangga dengan nilai 281 poin, kalah sangat tipis dari Bastianini. Ducati sudah merayakan gelar konstruktor kelimanya di hadapan tifosi. Mereka sudah meraup 500 poin, sedangkan penghuni posisi kedua KTM baru mendapat 239 poin. Masih ada 222 poin diperebutkan dalam 6 balapan sisa. Pabrikan Borgo Panigale tersebut tampaknya bisa sapu bersih semua title musim ini. Pramac Ducati bertengger di puncak klasemen tim. Dari sektor pembalap, Martin dan Bagnaia sedang bersaing untuk mahkota juara pembalap. Pembalap Gresini Racing, Marc Marquez kurang bisa menerima kemenangan yang diraih Enea Bastianini pada MotoGP Emilia-Romagna 2024. Marc Marquez ikut dimintai pendapat soal drama yang terjadi pada lap terakhir dalam balapan seri ke-14 dari MotoGP 2024 yang digelar di sirkuit Misano, Italia. Insiden terjadi antara sesama pembalap motor Ducati Desmosedici GP24, Jorge Martin dari tim Pramac dan Enea Bastianini dari tim Ducati Lenovo. Bastianini melakukan manuver agresif saat dirinya melihat peluang terakhir untuk bisa meraih kemenangan dalam balapan kandangnya. Bastianini memaksa masuk dari celah kecil yang dibuka Martin saat menusuk ke tikungan 4 yang merupakan belokan ke kanan. Pergerakan Bastianini dari sisi dalam membuat Martin melebar. Aksi yang ditunjukkan Bastianini memang tampak bersih karena tidak ada aksi di luar batas yang membuat Martin terjatuh. Insiden antara keduanya dibiarkan oleh tim MotoGP Stewart. Alhasil Bastianini tetap menang, sementara Martin gigit jari karena kehilangan posisi pertama setelah memimpin selama 20 lap lebih. Marquez memiliki sudut pandang yang berbeda mengenai duel tersebut. Dia merasa Bastianini seharusnya dihukum karena melebar. Artinya, manuver Bastianini bisa dibilang ambisius sehingga masih menurut Marquez, Martin seharusnya mendapatkan posisinya lagi. Tidak ada keraguan bahwa tidak baik jika Enea tidak turun satu posisi. Faktanya dia juga keluar lintasan dan ada aturannya untuk itu. Ini juga tidak tepat untuk kejuaraan dunia, jadi saya tidak setuju dengan hasilnya, kata Marquez. Namun Marquez juga memahami dengan keputusan Bastianini untuk melakukan manuver yang diperdebatkan itu. Marquez mengingatkan bahwa sulit untuk menyalip dengan motor MotoGP sekarang. Dia pernah menyebut aerodinamika sebagai biang keladinya. Sementara itu, Bastianini juga mengakui bahwa ia tak punya pilihan selain melakukan manuver tersebut demi meraih kemenangan.